Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel It's Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas informasi tentang P3K paruh waktu. Banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran di sekitar kita. Banyak informasi yang sesat, menyesatkan, salah, dan memang sengaja disalahkan. Nah, untuk informasi yang mungkin ini benar, valid, maka akan kita tayangkan dari sebuah video berisi tentang penjelasan seluk-beluk P3K paruh waktu. Tentang P3 paruh waktu ini, bagaimana, mengapa, dan seterusnya nanti akan kita temukan di dalam isi video ini. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Selamat menyaksikan. Tentang paruh waktu yang memang sepertinya banyak orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari, gajinya full gitu. Wah, enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu? Apa benar seperti itu atau bagaimana? Paruh waktu semua ya? Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya, gitu ya. Nah, itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain, tapi kalau kita cari istilah yang lain ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar 3D-nya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K. Nah, ini dia Bapak Ibu, sangat penting ini ya. Kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan. Ya, tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah, jam kerjanya gimana kan gitu? Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya, di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status ya. Yang penting statusnya dulu. Bagi teman-teman ini kan yang penting statusnya, dan dia tidak diberhentikan sebagai pegawai non-ASN. Tetap bisa berlanjut. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu.
Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan, ya, Menpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN memikirkan supaya nggak berhenti, tapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran, ya, dan sebagainya, ini bisa ada kebijakan kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya, nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya, bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan. Ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada, ya kan, formasi nggak ada. Tapi saat ini, ya, Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan. Tapi caranya ini dulu ya. Jadi paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi. Ya. Nah setelah itu seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Tapi kalau instansi itu punya ketersediaan anggaran untuk belanja pegawainya mencukupi, ya boleh langsung juga semua boleh. Demikian tadi ya Bapak Ibu semuanya, sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang P3K paruh waktu. Meskipun selama ini banyak yang apatis ya, karena di dalam undang-undang itu tidak ada istilah paruh waktu atau P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Tapi tadi sudah dijelaskan, jadi memang di undang-undang tidak ada. Tapi dengan adanya istilah P3K paruh waktu ataupun P3K penuh, terutama yang P3K paruh waktu, itu diadakan adalah dalam rangka untuk mencari jalan tengah supaya yang dikriteriakan sebagai P3K paruh waktu itu tetap mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Artinya kalau memang pemerintah daerah itu ada anggaran, ya P3K paruh waktu itu bisa langsung diangkat menjadi P3K atau P3K penuh waktu. Jadi sebetulnya pemerintah sudah mencari jalan tengahnya agar semuanya itu bisa terakomodasi dengan baik. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang dapat kita sampaikan informasi di kesempatan kali ini. Jangan lupa yang belum ya, ini untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol lonceng agar ketika kita mengupload video yang baru, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.